Ini kok bisa pendidikan gak dijadikan prioritas, malah makan gratis yang dijadikan. Penampakan Goa Safarwa di Tasikmalaya dipadati jemaah dipercaya Waduh, ini lagi rame. Tulisan adili Jokowi di berbagai daerah. Saya jelaskan kepada anak cucuku, saya akan mencairkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini deh guys. Ini kok bisa Ini pendidikan guys. gak dijadikan prioritas, malah makan gratis yang dijadikan prioritas. Ini negara apa warteg sih? Mau-maunya Pak Gemoy dikerjain sama si Beler. Ini makan gratis tuh panggung utamanya si Beler buat cari tabungan suara di Pilpres 2029. Pak Gemoy yang pusing cari anggaran, si Beler yang pencitraan di sekolah-sekolah. Kalau Pak Gemoy mau nyelamatin masyarakat Konoha, bisa loh program makan gratis ini dijadikan alat buat nenggelamin si Beler. Jangan mau Pak dikerjain sama si Beler, mending kerjain balik aja. Besok menjelang Pilpres, ubah aja UU-nya. Tambah satu lagi pasal, yang Beler nggak boleh ikut gitu. Dijamin Konoha aman dari kapling langit sekalipun. Iya, sekarang itu pendidikan tidak diprioritaskan atau tidak diutamakan udah sama pemerintah gitu. Di zaman pemerintahan Prabowo ini, seharusnya pendidikan itu jauh lebih penting daripada kita harus mengejar program-program yang sebenarnya tidak terlalu penting dibandingkan pendidikan gitu. Seharusnya kan kalau memang mau mencerdaskan anak bangsa, cita-cita Prabowo kan mencerdaskan anak bangsa semuanya. Pendidikan ya harus diprioritaskan. Jika ada makan gratis ya pendidikan harus setidaknya ya yang mendasar gitulah digratiskan gitu kan. Dan yang makan gratis ya juga diadakan juga gitu. Kalau memang mau mencerdaskan anak bangsa, gue setuju dengan makan gratis, tapi harus dengan tepat sasaran. Jangan sampai orang-orang yang punya segalanya, punya uang dan anak-anak orang kaya juga ikut dalam makan gratis tersebut gitu. Karena makan gratis, bagi saya makan gratis itu yang paling bermanfaat itu kepada orang-orang yang penghasilan rendah gitu kan. Ya harusnya sih tepat sasaran. Gue sih berharap pendidikan juga diprioritaskan di pemerintahan Prabowo ini jika generasi kita mau menjadi generasi emas. Ya nggak tahu sih kalau generasinya mau cemas gitu. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. penampakan Goa Safarwa di Tasikmalaya dipadati jemaah dipercaya jadi jalan tembus ke Mekah. Goa Safarwadi di Tasikmalaya, Jawa Barat dipadati oleh jemaah yang melakukan wisata religi. Goa Safarwadi menjadi populer karena diyakini dapat menjadi jalan tembus menuju ke tanah suci Mekah. Tampak orang-orang rela berdesakan untuk masuk ke dalam goa. Mereka terdengar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Selain itu, pengunjung juga membaca doa talbiyah bak sedang menunaikan ibadah haji. Safarwadi dipercaya memiliki lorong rahasia yang bisa tembus ke Mekah. Selain itu, terdapat juga mata air yang disebut memiliki banyak khasiat. Goa Safarwadi ternyata memang tidak pernah sepi dari pengunjung, wisatawan yang datang bahkan bisa mencapai 10.000 orang per hari. Selain Mekah berkembang mitos goa yang memiliki arti perjalanan dan lembah itu juga memiliki jalan tembus ke berbagai daerah Indonesia. Keberadaan wisata religi ini sempat menuai kritikan, terlebih di dalam goa terdapat sebuah batu yang menyerupai peci haji atau Jabal Kopiah. Peziarah yang mampu memasukkan kepala ke celak batu tersebut dianggap sudah memenuhi syarat layaknya orang berhaji. Namun sebenarnya hal tersebut hanya simbolis dari harapan jemaah yang bercita-cita untuk mengunjungi rumah Allah. Ada-ada aja emang ya orang-orang Konoha ini. Ada saja yang mau dibuat viral itu. Aduh ya Allah, gimana yang mau ngomong ya? Ya gue sih nggak heran
keadaan seperti ini tuh gue nggak heran, karena di sana itu udah banyak sekali terjadi gitu, dan udah kayak udah mendarah daging sama kita gitu, gampang percaya, gampang ini. Lagian dari mana coba ya? Gua bisa tembus ke Mekah dari Indonesia. Emang gua itu masuk dalam laut gitu terus naik ke daratan. Astagfirullahaladzim. Udahlah, jangan mengada-ngada gitu ya. Kan kita itu juga dalam beragama itu disuruh berpikir juga. Jika tidak masuk dalam logika, ya udah. Gua, aduh ya Allah ya Rabbi, kok nggak masuk akal gitu ya? Kok nggak mikir gitu? Itu pengunjungnya sampai berpuluh-puluh ribu tiap harinya tuh. Gue heran itu. Apa maunya coba? Kalau sekedar mau lihat goanya, mau seperti kita mau pergi ke Batu Cave itu kan ya biasalah, sekedar apa ya, melancong atau berwisata gitu ya. Itu ya nggak ada masalah. Tapi bagi mereka yang meyakini itu semuanya ada, seperti air sucinya, seperti jalan tembus ke Mekahnya, itu waduh, logika deh. Kan agama kita juga menyuruh mikir. Astagfirullahaladzim. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia guys. Waduh, ini lagi rame. Tulisan Adili Jokowi di berbagai daerah. Oh iya. To be honest, gue sangat sepakat dengan pesan ini. Dan ini alasan, kenapa dengan mengadili Jokowi akan menyelamatkan kita rakyat dari berbagai kebijakan ngawur presiden yang sekarang dan juga di masa depan. Jawabannya sebenarnya sangat gampang. Kita butuh contoh. Kalau presiden itu bikin kebijakan semena-mena, dia nepotis, dia korup, dia menindas. Ketika demisioner, dia bisa ditangkap, dia bisa diadili, dia bisa dipenjara. Dengan begitu, Prabowo ataupun siapapun presiden di masa depan, kalau mau bikin kebijakan yang ngawur, yang menindas, dia akan mikir 1000 kali dulu. Karena tahu ada mantan presiden yang pernah dipenjara, which misalnya adalah Jokowi, karena bikin kebijakan semena-mena. Kita perlu mengembalikan suasana pejabat takut sama rakyat, bukan sebaliknya. Contoh sekarang, berbagai damage yang dibuat oleh Jokowi selama 10 tahun terakhir. Bahkan Tempo menyebut ada 18 nawadosa Jokowi. Misalnya kita ambil contoh IKN, yang sekarang diprediksi mau mangkrak. Udah menghabiskan anggaran puluhan triliun, menggusur ratusan ribu hektar hutan, menggusur ribuan masyarakat adat, dan sekarang mangkrak padahal dulu dia sangat ambisius. Bahkan dia berbohong, bilangnya investornya udah aman, segala macamnya aman. Ternyata enggak. Sekarang siapa harus disalahin? Gimana cara minta tanggung jawabnya? Jokowi mah enak, tinggal bilang, itu urusan pemerintahnya sekarang. Jangan bawa-bawa saya. Enak betul bos cuci tangan. Misalnya apalagi, pagar laut, yang HGB-nya terbit di era Jokowi. Sekarang udah merusak banyak sekali ekosistem laut, merugikan banyak sekali nelayan, kerusuhan, kekicruhan yang begitu besar. Tapi kan Jokowi tinggal bilang, cek aja proses investigasinya, cek aja proses legalnya. Dia kan lagi-lagi enak banget cuci tangan. Oh, pandemi udah beres, tapi hobi banget cuci tangan. Terus siapa yang mau tanggung jawab ketika produk bernama Gibran hasil acak-acak konstitusi itu sekarang jadi wapres resmi? Kultur, buzzer, itu dibayar mahal oleh negara, polisi jadi kaki tangannya rezim, dan lain sebagainya, yang sekarang jadi mengakar di dalam kultur politik kita. Siapa yang mau tanggung jawab? Masa Jokowi dibiarkan enak tidur di Solo, atau ngelihat video mama joget di Lampung, ketawa-tawa, bilang lucu banget? Masa kita pengen biarin? Iya, presiden tuh manusia juga, bukan nabi boy. Bisa salah. Kita harus mengembalikan kedudukan hukum itu sama, di atas segalanya. Oleh warga sipil tuh sama. Mantan presiden juga warga sipil, dia nggak kebal hukum. Lagi pula banyak contoh kok di dunia internasional betapa mantan presiden yang korup itu diadili di penjara, sehingga nggak ada lagi presiden di masa depan yang bikin kebijakan ngawur, menindas, merugikan. Ketika ditanya jawabannya, yo nggak tahu. Kok tanya saya? Tanya pemerintahan sekarang, tanya pihak terkait. Enak banget. Alasannya sering kali ku dengar, lagu basi, lagu lama. Kita tuh perlu ya cari contoh dan memberikan contoh nih. Jadi harus kasih contoh nih sama presiden-presiden yang akan datang agar tidak memberikan keputusan atau program-program yang tidak penting untuk rakyat, yang tidak bermanfaat untuk rakyat sebenarnya, apalagi merugikan untuk rakyat. Ya harus ditangkap sebenarnya.
penjara tuh. Mau diapain lagi? Ya. Ya bener. Seharusnya pemerintah tuh takut sama rakyat. Jangan sampai rakyat, kalau sekarang kan rakyat takut sama pemerintah. Seharusnya pemerintah itu takut sama rakyat, karena sejatinya rakyatlah yang menggaji mereka dari uang pajak yang dipungut dari rakyat kecil itu. Jangan bilang rakyat ini nggak ikut andil dalam semuanya ini. Kalau nggak ada uang rakyat, kalau nggak ada uang pajak dari rakyat, pemerintah yang duduk di sana itu nggak akan ada orang yang gaji. Siapa yang mau gaji coba? Siapa mau gaji? Iya kan? Kalau nggak ada uang pajak itu, siapa yang mau gaji? Bener nggak sih? Seharusnya segitu. Kok kayaknya nggak ada yang berani gitu ke mantan presiden yang lalu ini. Kemana Pak Prabowo? Kok cuman keluar-keluar di waktu kampanye aja, katanya ini mau membasmi yang korupsi, mau basmi ini, mau basmi itu. Kok omon-omon doang sih Pak sih? Ayo dong, tebas semuanya, jangan tebang pilih siapapun itu. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. Saya jelaskan kepada anak cucuku, saya akan mencairkan uang perjanjian 17 negara. Oleh apalagi ini saya, oleh Paduka Raja Ngahyang, Raja Bumi, Raja Lautan. Saya sebagai putri pewaris dari kerajaan Surya Loka Langit menciptakan Surya Loka sebagai Mataram kuno, Mataram para dewa, Ngahyang turun bumi sabda jagat. Dan terakhir adalah istilahnya tanda tangan kepada IR Soekarno. IR itu ada yang nasional sebagai presiden, ada IR yang internasional, PBB, Java Bank, World Bank. Yang itu saya tahu di masa itu kita merinyu kembali di masa Jerman. Dana dari Jerman prasasti dinasti itu dipegang Jerman dengan pangkat saya Raja Wali atau Ratu Wali, putrinya Dewa Ngahyang. Di masa itu putra saya John Kennedy menyerahkan harta kepada Ibu Pertiwi tahun 57, yaitu perjanjiannya berlian yakut warna mawar merah, beratnya 57 kilo, berarti 5 on 700 mili. Itu yang saya bawa sebagai bukti dari John Kennedy di masa itu, operan dari Jerman kembali ke Ibu Pertiwi. Tapi semuanya anak cucu merasa raja kapan dilantiknya. Sekarang kembali RI1. RI1 itu bukan kepresidenan, RI1 itu Ibu Pertiwi, ratu yang mengawali di muka bumi, ratu yang pertama penguasa bulat bumi, mendirikan kerajaan Soleman, operan dari Soleman, langit rembulan atas angin. Taunya Cina mewarsin Indonesia. Perjanjian Han Sanjaya sebagai mewakili Pangeran Kuning, anaknya Sunan Gunung Jati, minta kewarisan ke saya, kerja. Anggapannya malah yang direstui Naga 9, bukan pribumi dulu, sehingga saya marah sama Han Putra Sanjaya. Saya nggak akan mau tanda tangan urusan pencairan oleh Jimping Jokowi SBY karena nggak mematuhin aturan PPP. Mereka udah ngambil, udah nyetak, baru minta tanda tangan saya. Saya nggak mau. Saya nggak mau mengkhianati anak cucuku di seluruh benua muka bumi ini. Kalau saya nyetak, saya menyampaikan ke anak cucuku pribumi, khususnya Indonesia dulu. Dunia lain udah saya sempurnakan sebelumnya saya pulang Indonesia. Tapi kelewatan, Amerika nyetak uang seenaknya sendiri, melebihi kapasitas. Ya, apa sih Indonesia? Dengan huruf-huruf Indonesia itu terkumpulan negara-negara yang pernah kami dirikan di muka bumi ini. Makanya adanya perjanjian merah putih. Merah adalah Ibu Pertiwi, putrinya berdarah guru, cahaya putih, malaikat pengayoman, sebagai jelmaannya Paduka Mahadewa Langit, Dewa Surya.
disabdakan di muka bumi. Itu yang saya tahu. Saya akan membuat koletra terbaru yang tidak bisa dimaling dan diaku-akuin oleh anak cucuku di muka bumi, jelmaan-jelmaan iblis. Kalau dulunya jadi ratu, nitis menjadi manusia sampai 21.000 tahun, ya akan menjadi ratu. Tidak mengaku-mengaku sebagai dukun-dukunnya Jokowi itu. Mohon maaf ya guys, mohon maaf. Gue ketawa guys. Allahu Akbar. Aduh, akan ada raja baru nih di Indonesia. Raja Jawa baru-baru ini udah muncul. Sekarang Ratu Jawa nih mau datang nih. Ya Allah guys. Nanti komentar kalian ditulis di bawah ya. Gue sakit perut guys. Semoga gue ketawa, gue sakit. Bener ya Allah, kok ada aja warga Konoha itu ya. Lagi gitu guys ya. Ini orang banyak pengikutnya. Banyak orang-orang yang ikut orang ini. Di mana ininya coba? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kalian komentar ya. Gue sakit perut mau komentarin guys. Oke, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.